Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Baik, saya atas nama Denny Edward Manggi, NIM 1703080003, kelas A reguler sore semester 7 jurusan Sosiologi, di mana pada kesempatan pada pagi hari ini saya kembali menyampaikan hasil analisis saya pada buku yang ke-11, yaitu pada mata kuliah Sosiologi Terapan yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Baik, dalam penyampaian saya pada pagi hari ini yaitu mengenai masa depan masyarakat informasi. Pertumbuhan eksponensial dari kemungkinan teknologi informasi. Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, diprediksi pada tahun 1965 bahwa jumlah komponen dalam sirkuit 10 integrasi padat akan berlipat ganda setiap 2 tahun karena kemajuan teknologi, di mana hukum Moore dalam istilah sederhana setiap 2 tahun 2 kali daya putasi. Com dapat dibeli dengan jumlah uang yang sama atau daya komputasi yang sama untuk setengah jumlahnya, meskipun para ahli telah mengharapkan selama bertahun-tahun itu karena batas fisika yang menyenangkan seperti jumlah atom. Perangkaian tercapai prediksi akan berhenti benar. Masih berlaku undang-undang yang sebanding berlaku untuk kapasitas jaringan dan penyimpangan dalam hal ini. Menarik untuk dicatat bahwa kapasitas penyimpangan 2 kali lipat lebih cepat dalam 12 bulan daripada daya komputasi dalam waktu 18 bulan. Secara umum kami benar-benar menggunakan kapasitas penyimpangan, kesimpulannya adalah bahwa semakin sedikit daya komputasi nasional yang tersedia, private data yang disimpan, dengan kata lain, data menjadi secara eksponensial tanpa operasi dengan metode tradisional, memaksa pemikiran kembali pada bagaimana kita mengeksploitasi sejumlah besar data yang kita hasilkan. Jangan musatkan berdasarkan apa yang kita katakan, bukan apa yang kita lakukan. Riset pasar tradisional perlahan-lahan menghilang karena data besar, mengingat cara-cara baru organisasi yang semakin dekat dengan kelompok pelanggan atau pemangku kepentingan. Perusahaan tidak perlu lagi bertanya apa yang dipikirkan atau dipahami oleh orang melalui riset pasar, dan hanya berharap mereka akan mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka hanya bisa melacak kami. Kemana kita pergi, apa yang kita beli, musik apa yang kita dengarkan, film apa yang kita tonton, siapa yang kita sebut sekarang. Perusahaan itu dapat mempelajari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka benar-benar dapat menyesuaikan produk mereka dan menawarkan kepada kami layanan baru yang ditargetkan. Beberapa perusahaan besar di bidang teknologi dengan Google, Apple, dan Samsung di depan sangat menyadari hal ini. Mereka ingin kita menggunakan produk kamera, telepon, televisi tidak hanya karena menghasilkan uang untuk menjual perangkat keras mereka, tetapi juga karena mereka dapat menempelkan sensor lain ke kami. Sensor ini membawa mereka wawasannya yang lebih besar ke dalam perilaku kita, dan ini kemungkinan besar di mana bisnis masa depan mereka berada. Internet of Things akan meledak menurut Gartner, sebuah perusahaan penasihat teknologi dan penasihat teknologi informasi Amerika, yang memprediksi bahwa 26 miliar peralatan akan dihubungkan melalui internet pada tahun 2020. Sebagian besar peralatan ini akan berada di atau pada voice dan will. Fakta tentang perilaku kita jauh lebih penting daripada pendapatan kita. Jika hanya karena sebagian besar perilaku kita didorong oleh kebiasaan dari routines, dan pasti tidak selalu dengan keputusan yang bijaksana. Perusahaan Nettel menjadi lebih sadar akan hal ini, akan arrange menerapkan wawasan mematikan untuk memanfaatkan pola-pola ini, mematikan
bahkan telah memasuki ruang rapat. Manfaatnya adalah bahwa keputusan utama semakin didasarkan pada logika, didukung oleh matematika, dan lebih jarang pada emosi atau tidak didukung pendapat anggota dewan dominan kuantitas atas kualitas. Karena kami semakin mendasarkan keputusan kami pada data. Data itu adalah esen bahwa kami melakukan ini berdasarkan data yang dapat diandalkan. Anehnya bagaimanapun ini tidak selalu terjadi. Ada opsi lain. Misalnya dalam banyak kasus dimungkinkan untuk meningkatkan tingkat kemampuan rel dengan menambahkan lebih banyak data yang pas. Dengan salah satu mantra Google kuantitas kualitas, penalaran perusahaan sederhana, semua kesalahan dalam data dapat diselesaikan dengan menambahkan lebih banyak data. Organisasi seperti Google karena itu umumnya tidak fokus pada peningkatan kualitas data asli. Mereka bahkan tidak memiliki opsi itu, tetapi fokus alih-alih mengakumulasi volume data yang lebih besar yang dibangunkan menggunakan algoritma spesifik untuk menguji mereka untuk keandalan sumber data baru ditambahkan, seringkali tanpa memperhatikan biaya atau usaha seperti peta semua titik akses WiFi di dunia untuk dapat memperoleh lokalisasi yang lebih akurat. Kita harus belajar berpikir panjang dan keras tentang tuntutan yang kita buat dan informasi yang membentuk dasar untuk keputusan kita. Terkadang kita membutuhkan hasil yang sama sekali akurat dan tepat. Terkadang indikasi sudah cukup. Contoh untuk Clar IVY ini, bayangkan Anda membeli bola basket di toko seharga 30. Anda memerlukan ini untuk menjadi jumlah yang tepat diambil di rekening bank. Anda seorang direktur pemasaran yang menerima informasi manajemen tentang penjualan produknya, namun tidak akan tertarik pada apakah omset bulanan adalah 110 sampai 951 atau 117 sampai 345. Apa yang dia minati adalah penjualan global buku terlaris, differential, regional, dan lain-lain. Direktur pemasaran akan menerima margin kesalahan besar karena keputusan tidak tergantung pada ketetapan atau informasi. Meningkatkan pencatauan pemeliharaan turbin angin dan membuatnya lebih hemat. Biaya pemeliharaan turbin angin mesin agak konvensional dan terutama terdiri dari inspeksi visual dan pelumasan pneumatik atau penggantian berbagai bagian salah. Satu masalah dengan angin tur adalah bahwa mereka tidak cukup tersedia karena dimatikan tak terduga dan selanjutnya yang tidak dijadwalkan dan memusatkan utama sebuah konsorsium. Pihak ahli telah menunjukkan bahwa pemeliharaan turbin angin dapat dibuat lebih pintar dan lebih efektif melalui penggunaan sensor-sensor yang mengukur korosi pada turbin, sensor yang mencatat getaran dan gerakan menara, dan pisorotur, sensor yang mengukur efeknya. Menurut konsorsium, efisiensi kenaikan 10% yang memegang janji turbin angin. Keamanan lalu lintas jalan yang lebih besar. Selama bertahun-tahun sekarang Google telah mengembangkan mobil yang dapat menuju fair melalui lalu lintas sepenuhnya mandiri. Pilar tengah dan pengembangan ini adalah interpretasi sejumlah besar data tentang lingkungan mobil hasil tes menjanjikan, dan Google
mengklaim bahwa komputer yang menggunakan data ini mampu melakukan perilaku jalan yang lebih aman daripada pengemudi manusia. Sementara itu, seluruh industri otomotif telah diberi panggilan bangun dan ada banyak perkembangan yang muncul yang menjanjikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.